Terima kasih sahabat tugas damai. Kita harus melawan. Kami menunggu dari kawan-kawan ini. Saudara, bicara KPK jilid baru tak selayaknya merupakan KPK yang lama. Karena pertama kasusnya masih ada, dan yang kedua mungkin ada pelajaran yang bisa diambil darinya. Sudah bersama saya Mas Bambang Wijoyanto, Mas BW. Terima kasih Mas BW telah memberikan waktu di program Aiman. Terima kasih Mas Aiman sudah mengundang saya. Terima kasih saya juga. Dan sekarang saya mau tanya ke Mas BW, lega bisa napas lebih pelong meskipun masih ada kasus yang menjerat? Orang yang baik itu dia akan selalu menanti pengabdian baru. Dia tidak boleh jeda, istirahatnya nanti di akhirat saja. Saya bisa melihat tadi hari terakhir Mas BW dijemput oleh ratusan, mungkin ada 1000-an orang yang menggunakan hashtag atau tanda pagar jemput BW. Dan Mas BW tadi luar biasa saya lihat memberikan sambutan di sana. Ada tepuk tangan yang khas anti korupsi. Bisa dicontohkan Mas? Maksudnya apa itu? Gini, pemberantasan korupsi itu memerlukan kecerdasan untuk membangun kebersamaan. Terus kemudian teman-teman di KPK menciptakan itu. Dan itu bukan karya saya ini. Saya terus sudah itu tapi dimodifikasi. KPK yang menciptakan Ya, itu. ada beberapa teman-teman terus saya modifikasi sedikit nih. Jadi kita anggap kalau selama ini kan tepuk tangan begini. Sekarang korupsinya di sini dan ini yang anti korupsinya. Jadi terus menghantam koruptor. itu sebenarnya spiritnya adalah pemberantasan korupsi itu harus dilakukan dengan semangat gitu. Harus ada optimisme dan harus punya strategi yang sangat intervensif dan menuju pada sasaran sebenarnya. Mas BW harusnya 4 tahun di Komisi Pemberantasan Korupsi, tapi karena potong ada kasus, ya saya hitung 3 tahun. Tapi bahwa Mas BW sekarang sedang terkena jerat kasus hukum. Dan masih berjalan P21 Mas ya? Iya. Artinya sudah lengkap dan bolanya sekarang ada di Kejaksaan, bukan di kepolisian lagi. Saya ingin tanyakan pribadi Mas BW. Apakah Mas BW kemudian mengintrospeksi diri terkait dengan kasus yang menjerat Mas BW? Ada yang salah jangan-jangan dalam diri saya? Sekarang sebenarnya simpel, masyarakat sudah tahu bahwa saya korban. Dan kenapa saya dikorbankan seperti itu? Karena kiprah saya di KPK. Dan kenapa seperti itu? Karena mereka tidak ingin KPK terus bergerak secara dinamis, melakukan pemberantasan korupsi secara konsisten dan sistemik. Jadi saya adalah korban, ya sudah, yang namanya korban, nikmati aja sebagai korban itu dan terus memperjuangkan hak-haknya sejauh yang bisa dilakukan. Dan kriminalisasi itu nyata? Nyata, faktual, dan telanjang sekali. Mas BW sekarang menjadi korban. Artinya ada sistem yang lemah, yang bisa selalu dicari-cari. Kita bicara KPK ke depan. Selalu ada cara untuk mencari komisioner KPK untuk dikriminalisasi. Mas BW masih melihat itu dan itu masih nyata. Kalau dilihat ada 3, Aiman. Coba perhatikan baik-baik. Bandingkan dengan undang-undang yang lain. Yang pertama begini. Satu-satunya lembaga di mana kalau pimpinannya menjadi tersangka diberhentikan sementara itu hanya KPK. Undang-undang lain, lembaga negara yang lain, itu kalau sudah diputuskan pengadilan baru diberhentikan. Jadi KPK itu diberikan special treatment. Satu itu. Dan itu menghambat. Ya, itu sekarang Anda diberi kewenangan oleh sebuah institusi untuk melakukan pemberantasan korupsi, tapi tidak ada mekanisme proteksinya. Kalau kita mau refleksi sedikit, sebenarnya kewajiban untuk melakukan pemberantasan korupsi itu siapa sih yang punya kewajiban itu? Bukankah yang punya kewajiban itu negara? Pemerintahan ada di situ dan parlemen ada di situ sebenarnya. Mengapa harus KPK yang seolah-olah harus mengambil alih seluruh pertanggungjawaban kewajiban itu? Posisi negara di mana di situ? Bahwa betul KPK itu menjadi penjuru di dalam pemberantasan korupsi, ya. Tapi kemudian kan tidak berarti kemudian negara lepas tangan. Anda melihat negara absen dalam pemberantasan korupsi? Yes, saya merasa melihat seperti itu. Siapa yang paling bertanggung jawab? Pemerintahan dan parlemen. Kasus Mas BW masih terus berlangsung hingga saat ini. Dan sudah P21. Kita tidak tahu apa yang terjadi di depan. Tapi bisa saja kemudian sang mantan pimpinan KPK ini melakukan atau menjalani proses penahanan. Ada pesan yang disampaikan kepada istri dan anak Mas BW terkait dengan hal ini? Kami sudah diskusikan lama mengenai ini sebenarnya.
apapun yang akan terjadi itu bagian dari resiko dan jalani saja. Simple aja, jalani saja. Orang toh tahu bahwa saya korban dan semua proses itu juga akan dinilai manipulatif dan lain-lain. Tapi semua janji yang pernah diberikan untuk menyelesaikan kasus saya pasca pemilihan pimpinan ini, kita tunggu buktinya. Terima kasih Mas Bambang Wijoyanto, pimpinan KPK 2011-2015. Terima kasih sekali lagi telah memberikan waktu di program ini. Terima kasih, Mas. KPK lembaga anti korupsi. Di mata rakyat, ia punya kepercayaan yang paling tinggi. Tak selayaknya ia dilemahkan, apapun alasannya, melalui undang-undang atau justru dari dalam. Karena rakyat terlalu lama rindu. Rindu akan negara yang bersih, bukan bangsa para mafia serakah yang selalu menggerogoti negeri. Saya Aiman Wicaksono. Sampai jumpa.